الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وحسن الختام عند انتهاء الأجل. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا كريم. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال سيدنا الإمام أحمد الرفاعي الكبير رحمه الله تعالى وقدس سره العظيم ونفعنا والمسلمين بعلومه وعلوم الصالحين آمين. Fi bahthil aqli wal ilm, di dalam menerangkan tentang akal dan ilmu, halaman 57. Aisadah tafakkaru, wahai orang-orang yang mulia, tafakkaru, bertafakkurlah kalian, pikirkanlah. Hal min aqlin daqiyyin qarra bi tab'in salim yajhalu hikmatal awamir wan nawahi ad-diniyati wa yurudduha. La wallah. Apakah dari akal yang, apakah min aqlin daqi, apa dari akal yang cerdas, qarrah, yang kuat, ya akal bi tab'in salim, dengan tabiat yang sehat, yajhalu, yaitu bodoh, ya akal daki hikmatal awamir, akan hikmahnya banyak-banyak perintah, wan nawahi, dan larangan-larangan, ad-diniyati, yang bangsa agama, wa yurudduha, dan menolak akalha, akan hikmatal awamir wan nawahi. La wallah, tidak, demi Allah. Bal kullu aqilin dakil aqli, tapi adapun setiap orang akal, dakil aqli, yang cerdas akalnya, salimit tab'i, yang sehat tabiatnya, ta'kufu ash'athu aqlihi ala adabati babil amri wan nahi. Ta'kufu yaitu i'tikaf, asyi'atu aqlihi, apa sinar akalnya, aqil daqil aql, ala atabati babil amri wan nahi, di depan atabah ini biasa disebutaki sebagai husena labang, penyekaan labang. Babil amri wan nahi, ilman, karena atau dengan ilmu, ta'kufu ilman yajma'uha, yang mengumpulkan ilmu, ha akan asyi'ata aqlih, baina khairayid dunya wal akhirah, di antara dua kebaikan dunia dan akhirat. Wa ma baqiya indakum illa ma ja'a fil wa'di min fadlillahi wa karamih, dan tidak tersisa di iajunna panjenengan sedaya kecuali perkara seda tengema fil wa'di, dalam janji bagus, min fadlillah, hanya tanah dari peparing Gusti Allah, wa karamih, ban pelak Gusti Allah. Beliau ada bahwa orang nika mun cerdas ongku tong, kemudian nomor dua, lakar sehat kecerdasannya, tabiatnya bersih, tidak mungkin tidak mengetahui hikmah perintah Allah dan larangan Allah. Secara mendasar hikmahnya bahwa ketika abakan ta'ipakon ta'at, mastena bakal ngoleh ridhaan Gusti Allah. Di bawah keridhaan Gusti Allah kini kepada swarga, beda kenikmatan, beda kesayangan,
ben lain-lain nah. Ketika aba larang melakukan kejahatan atau berdosa, pasti hikmahnya banyak. Kita akan itu selamat dari bentuk Gusti Allah, sebab bentuk kinika benda neraka, benda seksa, dan lain semacamnya. Tidak mungkin orang yang akalnya sehat, yang tidak dikuasai hawa nafsunya, tidak tahu tentang ini, pasti tahu. Karena asy'atu aklih, semburat akal, semburat atau sinar akalnya itu yang selalu membawa dirinya untuk selalu berada di depan pintu amar nahi, tidak lepas dari perintah Allah dan selalu menjauhi larangan Allah. Karena pasti yakin bahwa satajana kadinto perintah Gusti Allah manabi ikhlas, larangan Gusti Allah manabi betul-betul ijawin, tidak ada yang tersisa yang ditunggu kecuali janji baiknya Allah, ingki kadinto fadl dan karamnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba itu sudah melakukan perintahnya, menjauhi larangannya, tinggal nunggu saja kapan balasan baik itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yukhliful mi'ad. Kalau akhirat itu pasti. Yang di dunia ini kita sering menunggu dengan ego kita, bukan menunggu sesuai dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menginginkan sesuatu yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, taklim datang, padahal kita la doa, usaha sedemikian rupa can aba masih pun maksimal. Tapi taklim datang pertolongan, taklim datang pemberian karunia, aba pas kadang atanya ke aba tibi derem mereka la doa la mareh, usaha la mareh masih maksimal, matki taklim datang, taklim beri. Dan nikah napanya mana karena ego kita yang dikedepankan, bukan mana tab'un salim, bukan aklun daki menurut agama. Manabi akhirat itu pasti, tapi akhirat itu kan digantungkan kepada dunia. Artinya dengan amal-amal kita yang kita lakukan dan larangan yang kita jauhi. Setelah fadl minallah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi abhathun 'aliyah tudzakiru ajaib qudratihi ta'ala wa ma jaa fil wa'id min batshillahi ta'ala wa adlih. Dan yaitu di dalam ilm adapun pembahasan-pembahasan yang tinggi atau akal, ya, wa fihi tudzakiru yang mengingatkan abhas akan keajaiban-keajaiban kuasa Allah Ta'ala, wa ma jaa fil wa'id, dan perkara yang datang ma di dalam janji, janji apa wa'id, janji ancaman, min batshillah, nyatanya dari batshillah, siksa Allah, wa adlih, dan keadilan Allah. Naam. Nasya'inki wa'adullah kalaban thawab, kenceran, wa'id kalaban seksa Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi akal itu ketika sehat pasti tahu tentang balasan yang akan diberikan oleh Allah apabila kita melakukan yang baik sesuai dengan perintahnya, menjauhi sesuai dengan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian meninggalkan perintah dan melanggar larangan itu, akal kita itu sudah pasti tahu kalau bersih bahwa itu akan mengundang batshillahi wa adlih. Wa fihi abhathun ghamidah tudzakiru ghara'iba 'azamatil uluhiyah yashhadu ala kauniha tab'uka wa hijabuka, tab'aka wa hijabaka wa fahmaka wa fikraka. Dan yaitu dalam akal tining pembahasan-pembahasan yang dalam yang mengingatkan abhas gharaib 'azamatil uluhiyah. Gharaib kainto perkara-perkara yang tidak biasa atau keindahan-keindahan, kata lain daripada ajaib kainto. Gharaib 'azamatil uluhiyah akan keindahan-keindahan kebesaran Tuhan.
yashhadu ala kauniha tab'aka wa hijabaka wa fahmaka wa fikrak, yang yang bersaksi yang bersaksi ala kauniha, atas adanya gharaib, tab'uka, apa tabiatnya panjenengan, wa hijabuka, dan hijabnya panjenengan, wa fahmuka wa fikruk, dan pemahamannya panjenengan, dan fikru, dan pemikirannya panjenengan. Ketika kita tidak hanya sebatas menunaikan perintah dan menjauhi larangannya, ketika kita lebih dari itu menggunakan akal kita yang sudah berdasarkan ilmu untuk tafakkur, maka kita akan menemukan keindahan-keindahan atau keajaiban-keajaiban, tanda-tanda kebesaran Tuhan. Dan itu yang bisa mengukur adalah tab'uka wa hijabuka wa fahmuka wa fikruk. Tab'uka jelas, fahmuka jelas, fikruka jelas. Di sini kok ada hijabuk. Hijab kita itu yaitu ilmu kita atau pengalaman kita. Kalau kita tidak kembalikan kepada Allah, hijab kepada kita. Tapi Nabi beliaki Gusti Allah Subhanahu wa taala, maka setahajana menjadi jalan terbaik menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu ma tarahu minal masyhudat al-kauniyah al-ulwiyah wa subliyah hujubuk. Nah ini dia. Tining setahajana perkara saya ngolatin sampian da emma nyatanya dari perkara-perkara sebisa abas al-kauniyah sepeng sebedah al-ulwiyah was sufliyah, setengkiban semaba, artinya kita bisa mikir apa? Mikir langit, pengetahuan tentang rembulan, tentang bulan, atau pengetahuan kita tentang bumi yang kita temukan, semuanya itu hijab hujubuka, yaitu hijab kamu, an haqiqatin, dari hakikat, kasyafuha ada musti'dadik, yang bisa menyingkap akan hujub, an haqiqatin kasyafaha, yang bisa menyingkap akan hakikat, ada musti'dadika, apa tiada persiapanmu, wa qillatu qabiliyatika, dan sedikitnya menghadapmu, wa qati'atuka ban mekan sampian, wa dana'atu himmatika ban rendana ma bena'inana himmana sampian. Bahasa-bahasa sufi. Aina riyadatul lati jalat an mir'ati aklika. Eka dimma ar-riyadah, latihan-latihan. Eka dimma latihan se jalat tampak an mir'ati aklika, dari cermin akal sampian, gubaru wa flatik, ponapa debu ponapa namanya debu kelopana sampian. Eka emak sampian kan pon riyadhah, adikir maus Quran, as-salat sunnah banyak, tapi mak tak bisa riyadhah kini kak mailang debu-debu kelupaan itu dari cermin hatimu. Kan beda debu al-waridat ala hasbil isti'dad, ala hasabil isti'dad, perkara-perkara yang datang itu sesuai dengan kesiapan kita sebagai hamba di dalam menyongsong al-waridat itu. Kalau dalam bahasanya Imam Ibnu Athaillah itu rahimahullah taala qaddasa sirrah, bahwa tanawwu'ul a'mal katina baca pon tanawwul a'mal, ketina panai hikam kaisa bahwa li tanawwi waridatil ahwal, kita ini diberikan macam-macam amal oleh Allah untuk diiktikafi, tadi dibilang untuk ditekuni, dilazimi, karena ahwal itu banyak macamnya. Ahwal itu nanti akan menjadi nur tersendiri. Orang yang biasa nekunin maca Quran,
uh, al-waqar, di dalam hatinya tenang, di dalam hatinya orang yang biasa menetapi sholawat akan semakin tumbuh cintanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang sebiasa la ilaha illallah akan mendatangkan haibah yang luar biasa pada dirinya. Saya masalah nih, kau baaban tadi saya tetap sama sekali. Tak nikah. Pas nyari waridat melolot, romantia melolot. Tapi tadi saya kewirid. Tadi saya tekunin. Aina mutaba'atud dalil. Di mana ngereng dalil paling a'zam, ad-dalil al-a'zam kika itu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana ngereng sampeyan dekkah petunjuk paling agung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bikulli ma jaa bihi, dengan semua perkara yang datang, ad-dalil bihi dengan membawa ma qaulan wa fi'lan wa halan wa khuluqa, perkataannya, perbuatannya, halnya dan akhlaknya. Jadi kita kayak itu pakon sering beliau kayak itu untuk meniru-niru terus Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam qaul kita jadikan mana kebiasaan di dalam rumah tangga. Mana bahasa ke Mahfud nih kan nang iano nang italang siring ka terpotrana ke poe-pompoya mana tidak hanya misalkan anak-anak kene atau besantre nekuan es krim dari tangan kiri, tidak hanya ke Mahfud madabu cong coba punten cong, Kanjeng Nabi tidak begitu. Kanjeng Nabi itu pakai tangan kanan. Innan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayamuna. Jadi kanjeng Nabi. Ada kalanya ada yang berkata, mumbian walim pak kanjeng Nabi meloloh. Mumbian ke pak kanjeng Nabi meloloh itu pasera. Mau disebut-sebut kita nih kan. Nyebut Abu Jahal senika. Mana Abu Jahal jangan la. Aina mutaba'atud dalil al-'azam bikulli ma jabi. Fi'lan juga perbuatan, halnya ini hal kayak itu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat, beliau kayak itu iya walatin dan para sahabat enggak serabu dari perjalanan jauh sedikit hal kayak itu. Ketika doa irta'ish kenapa ngeter sampai khosok sampai dekat itu kan kita kan itu nero usaha sampai di mana kemampuan kita karena kita sangat terbatas. Tapi kalaupun kita terbatas, masa tak usaha sama sekali. Akhlak bersama kepada Allah. Tak tahu jakun nikah pada maca akiki ya gula. Akhlakun Gusti Allah jangan nabi akhlakun Gusti Allah ni keteng ketibi baaban kain to pas lebih coba itu bang punya noreng pola naik kocak ustad pola macak kiai ya Allah cek bagus baaban kain to teng ketibi pedung lah kadang lah cekak karena apa sedikit ya Allah tersuara Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini kan diberi akal, ini kan pembahasan akal dan ilmu. Akal itu adalah at-takhawuf minal ithim. Akal itu satu yang bisa membuat takut kita dari dosa. Wan nadhar fil awaqib, kata Al-Imam Asy-Syadzili. Dan yang selalu memikirkan tentang akibat perbuatan kita itu apa nanti kalau kita lakukan. Wal akhdhu bil hazm. Kemudian kita selalu berhati-hati. Samratul ilm ma'rifatullah. Buana ilmu ka adintoh ma'rifat dak ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Khuluq kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian khuluq kepada sesama. Kepada sesama kita, kepada orang tua kita kepada setretanan kita kak orang yang lebih ngodeban kita nyon seorah ben selebih pudu ben aba. Kalau di dalam tebu hikam atau wasiahnya Asy-Syadzili qaddasallahu sirrah zainul musahabati al-ihtimal.
Jadi hiasan persahabatan itu al-ihtimal. Al-ihtimal itu kita kempangnya porah. Bahkan tribuna salah setengah tribun ulama dalam ihya kadisa al-ihtimal kadinto manabi aba sebagai tokoh SHKN bermasyarakat atau tapi ketika kita ihtimal kini akan membuahkan kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita ihtimal itu nyeporah sampai 70 kali jaipun. Jadi burana tangki. Itu bahasa tasawufnya. Aing kita kan itu kan iya sudun. Kini kan apanya mana kita belajar mengumpulkan apanya mana nur Gusti Allah Subhanahu wa taala dan mempertahankannya karena hidup ini perjuangan hakikatnya. Perjuangan yang paling besar ya bersama diri kita sendiri. Wallahu a'lam sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.